Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kita kepada perkuliahan terakhir di pertemuan ke-7. Sebelum akhiran nanti insya Allah kita akan bertemu di ujian tengah semester, insya Allah pada hari Senin di tanggal 2 November 2020 pada hari yang sama, di hari Senin juga dan di jam yang sama insya Allah. Kalau tadi pagi kita sudah membahas banyak hal tentang bagaimana kita menjadikan konsep-konsep rukun iman itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Tidak hanya kita beriman dalam keadaan beribadah, baik itu sholat, puasa, dan zakat saja, akan tetapi kemudian kita juga mengaplikasikannya dalam aplikasi kehidupan kita. Nah, bentuk aplikasi itu juga dari iman adalah takwa. Maka takwa secara etimologi bisa kita lihat bahwa dia adalah imtisal, ya kan, atau satu ukuran kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, libtigha'i mardatillah, mencari ridhonya, untuk kemudian berusaha menjalankan segala keimanan kita yang sudah kita konsep lewat rukun iman tadi dalam ibadah dan muamalah dalam rangka taat dan patuh kepadanya. Maka takwa adalah konsensus yang kita berikan untuk memberikan kepada Allah Subhanahu wa taala terbaik, melakukan aktivitas apa saja dalam rangka takwa atau ridhonya. Maka takwa ini kemudian bisa dijadikan satu ciri khusus untuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika iman sudah naik, seperti kita tahu bahwa al-imanu yazid wa yanqus. Ada saatnya iman bertambah dan ada saatnya iman berkurang, untuk kemudian iman yang baik, iman yang benar, iman yang cukup dekat dan tinggi di hadapan Allah adalah bentuk takwa. Maka ciri daripada orang yang bertakwa adalah dia wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Pertama, ciri-ciri orang yang bertakwa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala berikan solusi atas problematika hidupnya. Setiap orang akan dihadapkan pada permasalahan kehidupan. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah menguji satu iman seseorang di atas rata-rata keimanannya. Tinggal bagaimana kita sabar dan terus mencari dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilahnya kita gantung diri, bunuh diri, putus asa. La tayasu min rahmatillah. Jangan sampai putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita yakin bahwa ciri orang bertakwa adalah diberikan solusi kehidupan, dia akan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin semua sudah diatur Allah. Meskipun COVID-19 mendera, meskipun kehidupan terasa sulit untuk kita jalankan, tapi insyaallah yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Namanya rezeki, jodoh sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Kematian sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka ketika kita bertakwa, insya Allah ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Ingat, rezeki bukan hanya uang, rezeki bukan hanya fulus, tapi rezeki adalah kesehatan. Rezeki, sepakat ulama, adalah mimma yantafi'u bih, sesuatu yang bisa dieksploitasi. Seperti apa? Kesehatan. Jauh dari COVID-19, jauh dari sesuatu yang membahayakan. Itu juga merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yang kemudian yang sudah bertakwa kepada Allah, ciri yang ketiga adalah yaj'al min amrihi yusra. Terasa ringan rasanya pekerjaannya. Hari ini kita alhamdulillah menjalankan perkuliahan terakhir, yaitu perkuliahan ke-7
Meskipun memang kita akan berhadapan dengan UTS minggu depan, belum lagi cuti bersama nanti tanggal 28 sampai seterusnya. Itu artinya kita diberikan ya ja'allahu makhraja, Allah kasih jalan. Koneksinya bagus, ya kan. Kemudian bikin linknya mudah, ya kan. Teman-teman juga punya waktu, ya kan, untuk kemudian kita membahas permasalahan terakhir. Itu artinya bahwa Allah berikan kemudahan. Dan terakhir, ya kan, bahwa insya Allah ketika kita bertakwa, kita akan kafarah, diampuni dosa-dosa kita, digugurkan dosa kita. Maka jadikanlah takwa itu sebagai pakaian kita. Walibasut taqwa huwa khair. Sebaik-baik pakaian kita adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah, sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan banyak diskusi tentang takwa ini. Sebelum akhirnya mungkin yang baru, saya mengingatkan kembali bahwa insya Allah kita adalah perkuliahan terakhir, perkuliahan ketujuh tentang implementasi takwa, definisi, etimologi dan terminologi, kemudian ciri-ciri orang yang bertakwa, serta takwa menjadi pakaian bagi orang mukmin yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita akan nanti minggu depan, saya ingatkan kembali, kita akan UTS, ujian tengah semester, yang insya Allah akan kita laksanakan tepat di hari yang sama, di jam yang sama, di tanggal 2 November 2020. Maka saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri watawasau bil marhamah. Saling mengingatkan dalam kebenaran, saling mengingatkan dalam ujian, saling mengingatkan teman-teman yang lain bahwa silakan kosongkan aktivitas yang lain untuk konsentrasi dan fokus di ujian tengah semester ini, agar kemudian proses belajar kita insya Allah dapat dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai prolog dari saya di perkuliahan ke-7, yaitu perkuliahan terakhir sebelum UTS, dan ini menjadi perkuliahan tambahan ya. Artinya harusnya memang kita 7 kali pertemuan, tapi karena memang kita baru 6 kali, kemudian kita butuh 1 kali lagi karena minggu depan sudah UTS, maka ini kita menjadi perkuliahan tambahan kita dalam rangka bersiap-siap untuk menyelesaikan kewajiban kita perkuliahan dengan 7 kali pertemuan, diakhiri dengan takwa ini, materi takwa, dan insya Allah juga ini pertemuan ini sebagai persiapan kita untuk menghadapi ujian akhir semester yang insya Allah Senin depan tanggal 2 November 2020. Ini dari saya untuk sebagai prolog pembukaan perkuliahan ke-7 terakhir sebelum UTS. Setelahnya kita akan banyak diskusi dan insya Allah mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami kembalikan kepada Salwa, kepada ketua kelas, silakan.